Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Azwar, dalam pembelajaran editing audio dan video. Baik, anak-anakku sekalian, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang bersemangat, agar dalam mengikuti pelajaran Pak Azwar ini, kalian bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Mari kita memulainya dengan pembahasan yang paling dasar, yaitu makna dari editing audio dan video. Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan editing audio dan video? Ya, editing audio dan video adalah sebuah cara kita untuk merubah atau menambahkan atau mengurangi beberapa dari file audio atau video yang sudah kita punya, kemudian kita menggabungkan menjadi satu file audio atau video yang sudah kita punya itu di dalam sebuah mesin editing sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang nantinya bisa kita tonton secara bersama-sama. Baik, marilah kita pertama kali adalah Pak Azwar akan memberikan dasar dari pengoperasian mesin editing audio dan video menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017. Pak Azwar menggunakan perangkat laptop ya, AMD Ryzen 6 core generasi 5 ya. Saya buka dulu Adobe Premiere Pro-nya. Ya, inilah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CC 2017. Kita tunggu sampai kita akan diberikan pilihan, yaitu mau membuat project baru atau mau membuka project yang sudah ada ya. Jadi new project atau open project ya. Sini ada recent yang pernah saya buat, untitled ini adalah project yang sudah pernah saya buat untuk latihan ya. Kalau ingin membuat baru, silakan kalian bisa milih new project. Nah, setelah new project, kalian nanti akan masuk ke Windows dialog yang berikutnya, yaitu new project dialog. Ya, di sini kalian disuruh untuk memberikan nama. Kalian bisa mengganti nama yang dari Adobe Premiere atau kalian tidak usah mengganti juga nggak masalah. Kalau misalnya kita ganti, silahkan ya. Misalnya latihan 1, gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi ada location. Location ini adalah bagaimana kalian menyimpan latihan 1 ini, di mana letaknya. Kalian bisa melakukan klik pada browse, kemudian pilih letaknya di mana ya. Kalau di tempatnya Pak Azwar ini, saya letakkan di My Document. Kemudian saya sudah membuat folder yang namanya latihan edit 1. Buat foldernya bisa new folder. Kemudian kasih nama latihan edit 1. Kemudian kita klik double. Kemudian setelah itu kita select folder ya. Kita pilih folder tadi. Setelah itu kita bisa masuk ke tombol OK ya. OK. Nah, kita tunggu sampai muncul halaman seperti ini ya. Nah, di situ mulai dari sebelah kiri ada effect, ada Luminar Tree, ada source, ada audio clip mixer.
Ini merupakan halaman untuk pengaturan per source. Kalau di video satu ya satu video, kalau di audio satu ya satu audio. Sedangkan di samping kanannya ada program, yaitu tampilan dari keseluruhan file audio maupun video maupun JPEG yang sudah kita gabungkan jadi satu. Di samping kanannya lagi ada efek ya. Nah, efek ini ada beberapa macam. Ada preset, ada lumetri, ada audio effect, ada audio transition, ada video effect, ada video transition. Untuk pembahasan efek nanti belakangan ya. Kita bahas yang dasar-dasar terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian bawah. Di sini ada project. Project yang kita masukkan tadi yaitu latihan 1. Nah, nanti di bagian sini nanti kita bisa memasukkan yang namanya file video, file audio dan lain sebagainya ya. Bisa kita masukkan sini. Kemudian di sampingnya ada timeline ya. Ada timeline. Timeline itu fungsinya adalah untuk meletakkan beberapa file audio maupun video maupun gambar nanti seperti kita ngedit di Photoshop ya. Jadi ada layer-layernya ya. Jadi ada layer-layernya. Nah, untuk pertama kali kita bisa melakukan import dulu ya. Import video mana yang akan kita edit gitu ya. Dan juga gambar mana yang akan kita masukkan ya. Atau audio mana yang akan kita masukkan. Import caranya di bagian project ini kita bisa letakkan kursor di sini, tengah-tengah sini. Kita bisa klik kanan ya. Nah, ini kita bisa klik kanan. Di sini ya. Kita bisa import atau kita bisa melakukan di file kemudian kita import. Nah, saya sini saya pilih ini. Saya sudah siapkan ya sini. Nah, videonya ini ya. Ini sudah saya masukkan. Kemudian saya import lagi. Misalnya saya import mau gambar ya. Jadi kalau import di Adobe Premiere Pro ini kalian bisa langsung import apapun lah ya. Kecuali Excel, PowerPoint itu tidak bisa ya. Yang bisa hanya gambar, video, audio ya. Jadi ini kita import gambarnya. Misalnya kita import di astronot ya, gambar astronot. Oke, sudah kita import. Langkah yang kedua, kita bisa memasang sequence ya. Kita bisa membuat sebuah sequence. Sequence itu adalah rangkaian dari beberapa adegan ya. Sequence itu adalah rangkaian dari keseluruhan adegan. Keseluruhan video nanti itu tergabung jadi satu sequence ya. Jadi di Adobe Premiere ini tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat lebih dari satu scan ya, bisa sampai puluhan sequence ya. Tergantung dari kekuatan gadget kalian, kekuatan laptop ataupun kekuatan komputer kalian. Cara untuk membuat sequence, kalian bisa klik tombol new item ini ya. Bisa sequence ya. Atau dengan cara file new kemudian pilih sequence ya. Oke. Nah, kita perlu menyamakan terlebih dahulu nih. Sebelum membuat sequence, kita perlu menyamakan video kita nanti apakah resolusinya sama dengan sequence yang akan kita buat, apakah juga frame rate-nya sama dengan sequence yang kita buat. Jangan-jangan nanti ada perbedaan yang mencolok. Nah, khawatirnya kalau resolusinya beda, nanti gambarnya itu akan lebih besar dibandingkan sequence yang sudah kita miliki gitu ya. Ataupun gambarnya nanti
lebih kecil dibandingkan sequence yang kita miliki, termasuk frame rate-nya juga. Jadi yang perlu kita lihat adalah frame size dan juga frame rate. Bagaimana cara supaya mengetahui kita video itu sama? Maka kita harus masuk ke source video yang kita masukkan tadi ya. Ini ya. Kita pilih tadi yang ini. Nah, ini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih properties ya. Coba lihat. Nah, di dalam properties ini menunjukkan size-nya sekian dan lain sebagainya. Supaya bisa tahu frame size dan frame rate-nya, kita masuk ke detail. Detail, ini adalah frame size-nya 1280 x 720. Yang frame rate-nya 24 frame per second. Oke. Kita cari nanti di Adobe Premiere ini yang sesuai dengan frame size dan frame rate-nya itu ya. Nah, ternyata di sini ada di bagian DSLR ya, digital SLR. Ini seandainya kita menggunakan kamera DSLR, maka kita pilih yang DSLR ya. Kalau yang lainnya kita pilih yang lainnya. Ya, silakan dipilih sendiri. Di sini sudah ada DSLR 720p24. Berarti ini merupakan sesuai dengan video yang kita ambil ya. Kalau sudah ini kita bisa langsung klik OK ya. Nah, langsung muncul timeline aktifnya ya. Timeline aktifnya langsung muncul. Di dalam timeline aktif secara default kita disediakan 3 video, 3 audio ya. V video, A audio. Nah, untuk berikutnya, langkah yang selanjutnya kita mulai memasukkan file ini ke dalam timeline ya, file audio maupun video ini ke dalam timeline. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa memasukkannya dengan cara memilih video mana yang akan kita masukkan ya. Contoh misalnya, cara yang pertama, kita bisa klik double ya. Kemudian nanti dalam source video itu yang ditampilkan adalah video itu sendiri. Kita bisa milih mana dulu yang ditampilkan. Misalnya ini kan dimulai dari air ya. Ini burung, kemudian baru mulai sinar matahari. Nah, contohnya ini saya tampilkan dari sinar matahari dulu. Saya rubah alur video ini. Sinar matahari dulu saya ambil, saya tandai dengan menggunakan mark in. Jadi mark in itu sebagai penanda ya. Penanda awal video yang akan kita bawa, yang kita ambil. Kemudian nanti kita tandai sampai akhirnya di mana. Gitu ya. Kita tandai sampai akhirnya di mana. Misalnya sampai sini. Misalnya sampai sini, kemudian kita kasih tanda mark out, gitu ya. Jadi mark in di awal, mark out di akhir. Nah, setelah itu kita drag and drop yang di bagian bawah ini kita masukkan. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi ini hanya yang dipilih saja ini. Hanya yang dipilih saja. Kemudian coba kita potong lagi ya, potong lagi. Mana yang penting lagi. Atau misal ini ya. Nah, mulai dari sini set gitu ya. Ini coba mencari sumber airnya tadi. Set. Sampai sini ya. Nah, kemudian kita drag lagi, kita masukkan ke timeline ya. Masukkan timeline. Kemudian kita coba lagi, coba mark lagi. Nah, akhirnya ketemu sumber air misalnya. Mulai dari awal ini kita pilih mark in. Kemudian mark out ini sampai burung ya.
saya kurung ini aja, saya pilih markout. Nah, kemudian kita drag lagi, masukkan. Nah, seperti ini. Sudah. Ini contoh dari video yang sudah jadi, sudah diedit, yang sudah ada alurnya, tapi kita rubah ngeditnya alurnya, ya. Jadi ini merupakan bagian dari editing juga, ya. Merubah alurnya boleh, mengambil dari sebagian video yang sudah kita buat juga boleh. Pokoknya ada perubahan, ya. Jadi di editing itu ada perubahan. Nah, ini misalnya kita lihat hasilnya. Saya pemandangannya. Jalurnya ini kita rubah mulai dari matahari terbit sampai seperti berjalan mencari sebuah sumber air, mata air. Nah, akhirnya ketemu. Nah, ketemu juga sumber mata airnya. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini misalnya kita nggak cocok dengan audionya ya, yang tadi habis ngebeat kemudian kok turun gitu ya, kita bisa menghapusnya ya. Padahal file yang sudah kita ambil itu sudah gabung dengan audio. Bagaimana caranya? Kalian bisa klik file video mana yang akan dihapus audionya ya. Kemudian klik kanan, kemudian pilih unlink ya. Setelah itu kalian bisa klik audionya ya. Kemudian di delete ya. Nah, nanti di video yang sebelumnya misalnya kepengen diperpanjang audionya, kalian juga bisa klik itu, klik kanan, kemudian unlink, kemudian pilih audionya, terus kalian geser kursor ke bagian paling akhir audio, itu sampai ada tanda merah segitiga, kalian geser ke kanan ya, sampai di akhir video ya. Kemudian kalau sudah pas sampai ada tanda warna kuning di atasnya itu, maka kalian lepaskan. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita memasukkan gambar ya, picture on picture di dalam timeline ya. Yang pertama, kalian pilih dulu gambarnya ya. Gambarnya di situ sudah disediakan ada gambar astronot ya. Gambar astronot kita drag kemudian kita pilih masukkan ke atasnya. Nah, ini akan langsung menumpuk anak-anakku ya. Langsung menumpuk di video yang sebelumnya. Ini gambar astronot. Nah, supaya nanti gambar astronot ini supaya kelihatan bagus, tidak menghalangi gambar pemandangan, maka nanti kita akan melakukan edit ya. Kita bisa memperkecil ukurannya, kemudian kita letakkan di samping pojok-pojok, bisa ya. Caranya gimana? Kita klik double dulu. Nah, masuk ke tampilan source ya. Kita lihat, pilih tanda panah ini, kita pilih effect control. Nah, sini ada effect namanya motion ya. Motion nanti akan kita gunakan adalah position dan scale. Position untuk merubah arah dari astronot supaya tidak di tengah-tengah ya, supaya kita bisa melakukan
pemindahan ke arah sebelah kiri ataupun kanan ya. Yang di bagian pertama ini pemindahan secara horizontal, dan di bagian kedua pemindahan secara vertikal ya. Misalnya di horizontal. Nah, ini saya pindah ke sebelah kiri ya. Tapi ini gambarnya masih terlalu besar, maka saya pilih scale untuk memperkecil supaya proporsional, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi scale ini sudah ada ukurannya, proporsional. Nah, ini saya kecilkan. Ini saya geser ke kiri, saya geser ke bawah ya. Dengan menggunakan mouse ya, diklik kemudian digeser ke kiri kanan atau ke atas ke bawah ya. Oke, sudah selesai. Kalau kita ingin gambar ini tetap ada terus, maka kita juga bisa menggeser seperti file audio tadi ya. Kita pilih, kemudian kita dekatkan kursornya sampai ada tanda warna merah-merah itu, kemudian kita klik mouse, kita tahan, kita tarik sampai ke bagian akhir video. Baik, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau ada sampai akhir video. Mohon maaf anak-anak ya, masih kondisi pemulihan dari COVID-19, jadi masih agak batuk. Mohon maaf juga, hari Senin kemarin juga tidak bisa ngajar karena juga kondisi badan masih kurang fit. Hari ini insya Allah sudah agak mendingan, jadi saya buatkan video ini untuk kalian supaya bisa belajar. Anak-anakku sekalian, itu tadi hasil dari edit yang sudah saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan ya, atau rendering. Karena file yang saya masukkan ini saya dapatkan dari YouTube, maka itu merupakan hasil dari pengeditan di awal sebelum saya ya. Jadi orangnya sudah ngedit terlebih dahulu, maka kalau kita render itu akan berwarna kuning seperti ini ya. Jadi ini sudah pernah di render sebelumnya. Tapi kalau kalian asli mendapatkan file itu dari hasil kamera handphone atau kamera DSLR, maka kalian nanti kalau memasukkan file audio maupun video di situ, ini nanti warnanya akan merah ya. Nah, ketika nanti di enter itu nanti adalah cara untuk merender ya, cara untuk merender supaya digabungkan sehingga nanti warnanya akan menjadi kuning ataupun hijau ya. Kalau sudah kuning hijau nanti perjalanannya akan lancar, tidak nyendat-nyendat lagi ya. Oke, yang berikutnya adalah yang paling terakhir, kita akan mengekspor ya supaya menjadi satu kesatuan utuh. Kita akan ekspor. Ini ada file, ada ekspor, kemudian pilih media. Nah, sini kita pilih formatnya H264 atau boleh yang lain silakan. Tapi kebanyakan
Kalau di YouTube ataupun di tempat-tempat yang lain, biasanya kalau enggak H264 itu sama dengan MP4 ya, atau AVI ya. Mungkin lebih terjaga kualitasnya H264 ya. Kemudian kita bisa milih preset ya. Presetnya itu digunakan untuk kondisi apa? Misalnya kayak sesuai dengan tampilan yang ada di mesin editing kalian, tapi dengan menggunakan bitrate yang tinggi, silakan. Seperti yang di tampilan edit kalian dengan menggunakan medium bitrate juga silakan. Kalau kalian menggunakan Android, ya monggo silakan. Misalnya ini saya coba menggunakan Android phone tablet dengan frame rate 25 second per frame ya, dengan resolusi hanya 480, nanti mengecil resolusinya ya. Kalau kita samakan juga bisa, tapi nanti hasilnya akan lebih besar lagi ya. Jadi itu mempengaruhi dari kualitas dari ukuran gambar ya. Ini ada scale to fit, scale to fill, stretch seperti ini ya. Saya mending scale to fit ya, jadi pas. Ada apa namanya, widescreen-nya. Kemudian kita bisa lakukan export ya. Kita tunggu exportnya sampai 100%. Oke, kita tunggu. Saya kira cepat ini nanti karena videonya nggak terlalu banyak. Oke, selesai. Kita bisa melihat hasilnya. Kita bisa melihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Sebentar tadi. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian. Ketika diklik hasilnya, maka ada beberapa ruang kosong di sini warnanya hitam ya. Ini pengaruh dari resolusi yang sudah kita pilih tadi ya. Awalnya 720 kita turunkan menjadi 48 dan frame rate-nya juga kita naikkan sedikit dari 24 menjadi 25. Itulah hasil akhir dari editing yang sudah saya lakukan. Sekarang tinggal Pak Zual memberikan tugas kepada kalian. Kalian silakan explore kebiasaan kalian dalam melakukan editing audio ataupun video. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan software yang lain, bisa sama dengan Pak Azwar, silakan. Pak Azwar juga tidak punya softwarenya yang asli ya. Ini kemarin Mas Azwar juga minta bantuan dari Mas Rizal untuk menginstalkan Adobe Premiere Pro. Kalau kalian kesulitan misalnya, kalian bisa juga minta bantuan ke Mas Imam ya. Bisa minta bantuan ke Mas Imam untuk diinstalkan Adobe Premiere Pro CC, terserah 2015 atau 2017. Yang penting kalian bisa belajar, yang penting kalian bisa membuat seperti apa yang sudah saya buat, bisa mengeksplor software yang kalian biasa lakukan, bisa menjadikan mengerti untuk kalian, bermanfaat untuk kalian nanti dan di masa yang akan datang ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tidak usah keluyuran, tetap di rumah saja, belajar dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian bisa melakukan pembukaan channel YouTube terlebih dahulu. Dari tugas yang sudah kalian buat, silakan diupload ke channel kalian masing-masing. Nanti alamatnya silakan diinputkan ke grup WA kelas ya. Grup WA kelas khusus untuk pelajaran editing audio dan video kelas 11. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.